Sebagai warisan leluhur, seluruh aspek budaya dan tradisi, serta adat istiadat, sepertinya memiliki lorong eksistensi yang tidak bisa disumbat dengan mudah oleh anasir baru dari luar Nusantara. Di tengah kekhawatiran begitu banyak orang akan runtuhnya budaya Indonesia oleh arus budaya asing, kini mulai menggema seruan untuk kembali ke akar budaya Nusantara. Beberapa waktu lalu, seruan itu mencuat dari stasiun MRT Bundaran HI lewat pameran legasi, Kaleidoskop Keberagaman Indonesia. Tak lama berselang, tepatnya pada momen 17 Agustus, digelar pawai budaya dalam Pesta Rakyat di Taman Mini Indonesia Indah TMII. Sementara itu, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintah juga mulai mencanangkan program-program berbasis kebudayaan dan kearifan lokal Nusantara. Di arus bawah, upaya merawat dan melestarikan kebudayaan asli Nusantara tak kalah gigih. Salah satunya dilakukan oleh sebuah komunitas seni dari Jambi. Komunitas ini beranggotakan warga asal Pulau Jawa, khususnya Ponorogo, Jawa Timur, yang mengikuti program transmigrasi ke Pulau Sumatera beberapa tahun silam. Sebagai warga perantauan yang lekat dengan tradisi dan adat istiadat warisan leluhur, mereka membentuk komunitas seni yang memperkenalkan sekaligus melestarikan seni kuda lumping di Jambi. Kami, orang-orang dari Jawa, jadi membawa seni dan budaya ini ke daerah transmigrasi sehingga sampai sekarang masih bisa diuri-uri oleh rekan-rekan yang pemelihara budaya. Sudah 25 tahun mereka menampilkan seni dan tarian kuda lumping di tanah perantauan. Selain sebagai sarana pemersatu warga Jawa transmigran, komunitas yang beranggotakan sekitar 40 orang ini juga punya tujuan mulia, yakni melestarikan kuda lumping sebagai salah satu kekayaan budaya Nusantara. Salah tujuannya untuk melestarikan kuda lumping karena pertama adalah budaya. Budaya itu selagi tidak menindih dari hukum agama bisa bergaul dengan orang-orang tua. Itu tujuan kami yang utama. Meski berdiri di perantauan, komunitas ini mempertahankan tradisi tari kuda lumping secara utuh, mulai dari busana manggung, musik pengiring, dan berbagai kelengkapan lainnya. Untuk peralatan pakaian itu ya seperti baju-baju kuda lumping, baju-baju barong, baju ganong, dan lain sebagainya. Itu untuk penampilan dalam pentas. Untuk pasukan berkuda ini sekarang kita hiasi dengan gamelan karena untuk menghiasi dari kemajuannya zaman. Semua urusan mulai dari panggung, kelengkapan, hingga pasukan berkuda dibiayai secara mandiri. Mereka siap tampil dimanapun dibutuhkan tanpa mengedepankan kalkulasi ekonomis. Bagi mereka, panggung dan arena pementasan sudah jadi upah yang tak ternilai harganya. Mereka tidak menggantungkan hidupnya pada hasil yang didapatkan dari aksi pertunjukan kuda lumping. Pendapatan anggota masih minim mas, karena anggota ini ya namanya orang transmigrasi, ex transmigrasi, jadi masalah untuk pendapatan sehari-harinya tidak mengandalkan dari seni dan tidak mengandalkan dari budaya, melainkan mereka mengandalkan dari tenaga ataupun tata kerjanya sendiri-sendiri. Kuda lumping merupakan seni tari yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Namun tarian ini juga terdapat di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nama lainnya Jatilan, yakni singkatan dari bahasa Jawa, Jarane Jantil-tilan tenan. Atau jika diterjemahkan secara harafiah artinya, kudanya benar-benar joget tak beraturan. Nama ini mengacu pada gerakan tarian kuda lumping yang begitu bebas, meski tetap ritmis dan terkadang magis.
penampilan kuda lumping ini bagi kami sangat luar biasa sekali. Senang dengan adanya kesenian kuda lumping ini. Sudah sekian lama tari kuda lumping menjadi pertunjukan rakyat Ponorogo. Namun sampai saat ini belum ada satu sumber pun yang memastikan sejarah asal-muasal tarian ini. Soal sejarah, ada beberapa versi yang beredar. Setidaknya ada 5 versi sejarah tentang asal mula tarian yang memiliki gerakan energik ini. Yang pertama, tari kuda lumping sudah hadir sejak zaman primitif dan biasa dipakai dalam upacara adat yang bersifat magis. Tari kuda lumping muncul pada zaman Pangeran Diponegoro sebagai bentuk dukungan rakyat jelata atas perjuangan sang pahlawan dengan pasukan berkudanya. Tari kuda lumping menggambarkan perjuangan Sunan Kalijaga dan Raden Patah. Tarian kuda lumping berasal dari deskripsi latihan pasukan perang Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono I. Dan yang terakhir, tarian kuda lumping adalah cerita tentang seorang raja tanah Jawa yang sangat sakti. Kalau pementasan kuda lumping ini untuk gamelannya itu ada saron. Kita mengingat dari sejarah singkat dari Sultan Hamengkubuwono I dan dari Sunan Kalijaga yang dulu mengembangkan melalui sejarah-sejarah singkatnya untuk pasukan berkuda. Terlepas dari sejarahnya yang tidak pasti, tari kuda lumping memiliki ciri khas yang sangat unik. Keunikan itu selain ada pada gerakannya yang seolah tidak beraturan, juga terletak pada properti yang digunakan para penari, di antaranya baju atasan, celana panjang ukuran di atas mata kaki, rompi, replika kuda dari anyaman bambu, gelang, selendang, cambuk, apok, ikat kepala, sabuk hias, dan parang imitasi. Pertunjukan kuda lumping selalu meriah dengan gerakan yang sangat dinamis, diiringi permainan musik berupa bonang atau kenong yang menyerupai gong, saron, yakni alat musik yang menyerupai gamelan, kendang, dan gong. Umumnya, tari kuda lumping menyuguhkan 4 fragmen tarian dalam setiap pagelarannya, yakni tari buto lawas yang ditampilkan 2 kali, tari senterewe, dan tari begon putri. Bagi masyarakat Jawa, tari kuda lumping memiliki makna yang sangat dalam. Kuda lumping membuktikan bahwa alam gaib bukanlah sesuatu yang fiktif, tapi nyata adanya. Hal ini tampak ketika para penari mengalami kerasukan. Pada saat itu, mereka bisa melakukan aksi-aksi yang sulit dijelaskan secara nalar, seperti makan beling, makan bara api, melompat ke bara api, atau berjalan di atas pecahan kaca. Dengan itu, tari kuda lumping juga menampilkan 2 watak manusia sekaligus, yakni watak baik dan watak jahat. Watak baik manusia direpresentasikan dengan gerakan lembut di awal tarian. Namun manusia juga bisa berwatak kasar, bengis, dan liar, seperti gerakan tari kuda lumping setelah dirasuki roh hingga sang penari kesurupan. Pada saat ini, biasanya manusia sulit dikontrol, liar, dan beringas. Mengingat dari dulu orang-orang yang berjuang agar keturunan kita tidak melupakan sejarah itu. Kami berharap dengan adanya kuda lumping kita ini yang satu-satunya yang berada di Tambang Emas untuk kedepannya lebih eksis. Dari Jambi, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara. Yeah.